terkait tentang sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari Pak Dimas, yaitu mata kuliah Konsep IPA Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan! A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum kelompok 5 pada materi sistem gerak manusia. Pada pengamatan pertama, yaitu pengukuran tinggi badan, Nadia Ika Safitri mendapatkan tinggi sebanyak 153 cm dan Juwita Anggraini sebanyak 156 cm dan Alia Nova Karisa sebanyak 160 cm. Lalu selanjutnya dilakukan praktikum, yaitu melakukan gerakan kepala diputar ke kiri dan ke kanan. Nadia Ika Safitri berhasil melakukan 19 kali gerakan dalam waktu 15 detik dan Juwita Anggraini mendapatkan 22 gerakan dan Alia Nova Karisa mendapatkan 20 gerakan. Lalu untuk gerakan tangan lurus selalu ditekuk ke atas dan kembali lurus, Nadia Ika Safitri mendapatkan 28 kali gerakan dalam 15 detik. Juwita Anggraini mendapatkan 33 kali gerakan dan Alia Nova Karisa mendapatkan 28 gerakan. Lalu selanjutnya gerakan pergelangan tangan diputar.
Nadia Ika Sapitri mendapatkan 33 kali gerakan dalam 15 detik, dan Juwita Anggraini mendapatkan 32 kali gerakan, dan Alia mendapatkan 31 kali gerakan. Berdasarkan hasil dari jumlah gerakan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Nadia Ika Sapitri mendapatkan jumlah gerakan sebanyak 80 kali gerak, dan Juwita mendapatkan 87 kali gerakan, dan Alia mendapatkan 79 kali gerakan. Nah, berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan ini, Juwita Anggraini berhasil mendapatkan 87 gerakan, Nadia Ika Sapitri berhasil mendapatkan 80 kali gerakan, dan Alia Nova Karissa berhasil mendapatkan 79 kali gerakan. Saya akan menjelaskan berapa banyak tulang pada rangka manusia dan pada bagian mana sih yang mempunyai banyak tulang. Nah, rangka manusia ini terdiri dari 206 tulang pada orang dewasa. Nah, jadi teman-teman, ini tuh waktu manusia yang telah tumbuh dewasa. Sedangkan saat mereka baru lahir, manusia itu memiliki sekitar 270 tulang. Nah, tetapi beberapa di antaranya ini menyatu seiring pertumbuhan. Nah, makanya di usia yang dewasa itu tersisa 206 tulang. Nah, di bagian mana sih tulang-tulang yang mempunyai banyak tulang? Nah, yang pertama itu ada di bagian tulang tangan dan pergelangan tangan. Itu sebanyak 20 tulang per tangannya. Itu terdiri dari 8 tulang karpal atau 8 tulang pergelangan tangan, 5 tulang metakarpal atau 5 tulang telapak tangan, dan 14 tulang falang atau 14 tulang jari-jari tangan. Yang kedua, itu terletak pada tulang kaki dan pergelangan kaki. Itu ada sebanyak 26 tulang per kakinya. Yang pertama itu ada di 7 tulang tarsal atau 7 tulang pergelangan kaki, terus ada 5 tulang metarsal atau 5 tulang telapak kaki, dan 14 tulang falang atau 14 tulang jari kaki. Yang terakhir ada di bagian tulang belakang, teman-teman. Jumlahnya ada 33 tulang saat manusia itu baru lahir. Nah, pada mereka orang yang sudah dewasa itu tersisa 26 tulang. Itu ada di mana aja sih? Nah, ada 7 tulang pada bagian leher atau cervical, lalu 12 tulang punggung atau torakal, 5 tulang pinggang atau lumbal, 5 tulang sakrum atau yang menyatu, dan 4 tulang ekor yang menyatu. Nah, jadi bagian dengan jumlah tulang sebanyak ada yang terbanyak itu ada pada tangan, kaki, dan tulang belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan tulang sebelum direndam cuka. Nah, keadaan tulang ini tuh sebelum direndam air cuka, tulangnya keras dan kaku. Tulangnya itu masih berwarna putih, dan di dalam tulang itu masih berwarna merah, dan kelenturan tulang masih keras serta kaku. Selanjutnya, keadaan tulang setelah direndam air cuka selama 1 jam itu terjadi perubahan pada warna tulang, agak pucat, dan bagian sumsum tulang itu berwarna hitam. Keadaan tulang setelah direndam selama 2 jam 15 menit itu terjadi perubahan pada 2 bagian ujung tulang, itu mulai lentur serta sumsum tulang berwarna hitam. Setelah lebih lama direndam selama sehari semalam, keadaan tulang itu terjadi perubahan pada tekstur tulang. Tulang itu berubah menjadi lentur dan mudah dibengkokkan, dan warna tulang tersebut berubah menjadi warna pucat dan tidak putih lagi, serta sumsum tulang berubah menjadi hitam pekat. Selanjutnya, saya akan membahas poin bahan diskusi yang pertama, yaitu jelaskan apa yang terjadi pada tulang ayam setelah direndam air cuka. Nah, yang terjadi pada tulang ayam setelah direndam air cuka selama 1 jam itu adalah warna tulang dan bagian sumsum tulang berwarna hitam. Setelah direndam lebih lama lagi, selama 2 jam 15 menit, terjadi perubahan pada 2 bagian ujung tulang, mulai lentur serta sumsum tulang menjadi warna hitam. Setelah direndam lagi selama seharian atau selama sehari semalam, itu terjadi perubahan pada tekstur tulang yang mulai berubah menjadi lebih lentur dan mudah dibengkokkan, serta warna pada tulang itu berubah menjadi warna pucat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama penyusun tulang. Nah, tulang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen organik dan juga komponen anorganik yang bekerja sama untuk memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan juga kekuatan. Yang pertama adalah komponen organik. Kurang lebih ada 35% di dalam tulang. Nah, komponen ini membuat tulang tetap elastis dan tidak mudah rapuh. Nah, komponen organik ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah kolagen tipe 1, yaitu protein utama yang membentuk struktur tulang, berperan dalam memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap tekanan. Yang kedua adalah proteoglikan, yang berfungsi menjaga kelembapan tulang dan membantu meredam tekanan. Yang ketiga adalah sel-sel tulang.
Nah, sel-sel tulang ini terbagi menjadi 3, yaitu osteoblast yang bertanggung jawab dalam pembentukan tulang baru. Yang kedua adalah osteosit yang mengatur keseimbangan mineral dan menjaga struktur tulang. Yang ketiga adalah osteoklas yang berperan dalam penghancuran tulang lama agar bisa digantikan oleh tulang baru. Yang kedua adalah komponen anorganik. Kurang lebih ada 65% di dalam tulang. Nah, bagian ini yang membuat tulang menjadi keras dan kokoh. Nah, komponen anorganik ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah hidroksiapatit, adalah kristal kalsium fosfat yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tulang. Yang kedua adalah mineral lainnya seperti magnesium, natrium, dan juga fluor yang mendukung proses mineralisasi dan menjaga kepadatan tulang. Jadi, kesimpulannya, kombinasi komponen organik dan anorganik ini memungkinkan tulang untuk tetap kuat, tetapi tetap cukup fleksibel agar tidak mudah patah saat menahan beban atau tekanan. Selanjutnya adalah alat gerak pada hewan dari kelompok Aves atau unggas. Aves, burung atau unggas memiliki alat gerak utama berupa sayap dan kaki yang disesuaikan dengan lingkungan dan cara hidupnya, seperti terbang, berjalan, dan berenang. Nah, yang pertama adalah sayap. Sayap adalah alat gerak untuk terbang. Nah, sayap burung adalah modifikasi dari anggota depan yang memungkinkan mereka terbang. Nah, beberapa karakteristik utama sayap. Yang pertama yaitu tulang ringan dan berongga, atau biasa disebut dengan pneumatik, yaitu mengurangi berat tubuh sehingga lebih efisien saat terbang. Yang kedua adalah otot dada besar, yaitu otot pectoralis yang kuat membantu menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah. Yang ketiga adalah bulu primer dan sekunder yang berperan dalam menghasilkan daya angkat dan keseimbangan selama terbang. Namun, tidak semua burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Beberapa jenis burung seperti ayam dan burung unta memiliki sayap yang tidak berkembang untuk terbang, tetapi tetap berguna untuk keseimbangan atau perlindungan. Yang kedua adalah kaki. Kaki adalah alat gerak untuk berjalan, berlari, dan juga bertengger. Kaki burung bervariasi tergantung pada habitat dari cara hidupnya. Nah, yang pertama adalah burung pemangsa atau raptor, yaitu memiliki cakar tajam dan kuat untuk menangkap mangsa seperti elang dan juga burung hantu. Yang kedua adalah burung air yang memiliki selaput di antara jari-jari kakinya untuk berenang seperti bebek dan angsa. Yang ketiga adalah burung pelari yang kakinya panjang dan kuat untuk berlari cepat seperti burung unta. Yang keempat adalah burung pemanjat, yaitu kaki dengan cakar melengkung untuk mencengkeram batang pohon seperti burung pelatuk. Ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa alat gerak unggas berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Sayap digunakan untuk terbang, meskipun tidak semua burung mampu terbang. Kaki untuk mengalami adaptasi sesuai dengan fungsinya, baik untuk berjalan, berlari, berenang, atau bertengger. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana evolusi membentuk struktur tubuh burung agar sesuai dengan lingkungannya. Sekian video hasil praktikum kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton tugas video praktikum dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum.